tampak di seluruh rakyat berbagai daerah Sumatera Selatan. Dibuat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Mereka tua muda, pria wanita bergotong royong bahu-membahu dengan satu tujuan, yaitu membangun sebuah benteng. Hari demi hari mereka terus bekerja. Letih, lapar, haus mereka rasakan. Namun semangat mereka tetap membara. Pada akhirnya berdirilah sebuah benteng yang amat kokoh dan kuat. Paduka yang mulia, hamba datang menghadap. Hamba ingin melaporkan bahwa pembangunan benteng saat ini sudah rampung semua, Paduka. Bagus. Lalu, bagaimana dengan keadaan benteng itu? Maksudku, apakah sudah cukup kuat? Hamba kira benteng itu sudah cukup kuat dan tebal, sebab bahan bangunannya juga cukup unik. Mereka mencampur dengan telur-telur sesuai perintah Paduka. Dan sekelilingnya mereka tanami pohon-pohon berduri dengan tujuan untuk menghambat jika Belanda datang secara tiba-tiba menyerang benteng kita, Paduka. Baiklah kalau begitu. Mulai saat ini, kalian harus tetap waspada. Sewaktu-waktu Belanda pasti datang. Kau putri, kau kuperintahkan untuk mengatur semua ini. Dan kau hulu balang, kau beserta anak buahmu tetap berjaga-jaga. Baik yang mulia, titahmu akan hamba laksanakan. Di tempat lain, sang pengkhianat itu menguping laporan sang hulu balang. Ia merasa jengkel atas selesainya pembangunan benteng itu. Karenanya, kasuhunan itu akan bertambah kuat. Cita-citanya untuk menjadi penguasa di wilayah itu akan semakin sulit. Sial, ternyata secepat itu selesainya. Bagaimana ini? Tapi aku harus cari jalan lain supaya kasuhunan ini akan hancur. Di daerah Ogan Komering Ilir, tepatnya di dusun Sukadana pagi, seorang kakek dan cucu gadisnya pulang dari berdagang. Ketika mereka sedang asik menghitung-hitung keuntungan dan berangan-angan, tiba-tiba muncullah sang kelompok perampok yang berniat tidak baik kepada mereka. Wah, hari ini cukup besar juga penghasilan kita ya, Cu. Iya, Kek. Kakek pandai berdagang. Keuntungannya juga besar. Lalu, uang sebanyak ini kita apakan, Kek? Kakek akan membeli sapi untuk disembelih. Siapa kau? Sudah, tidak usah banyak tanya, kakek kempot. Cepat serahkan uang itu. Kalau tidak, kepalamu akan terpisah dari ragamu. Keparat kalian. Sambil melayangkan sebuah pukulan, dengan mudah pukulan itu ditangkap sang perampok. Kemudian ia menghadiahkan sebuah tamparan. Kakek pun terjatuh. Rani yang menangis melihat kakek terjatuh. Ia mencoba melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dengan mudah tangan mungil itu ditangkap sang perampok. Rani pun tersungkur. Baru saja sang perampok itu akan melangkahkan kaki, tiba-tiba muncullah putri kembang Mustika.
Berhenti kalian! Siapa pula tikus cantik ini? Ayolah tikus, tidak usah bermain-main denganku. Kemudian ia menangkap tangan putri, dan putri langsung menepisnya. Ya ha! Ya ha! Ya ha! Ya ha! Pertempuran itu pun berlangsung secara singkat karena Putri Kembang Mustika adalah bukan lawan dari mereka. Perlahan-lahan Putri mendekati seorang kakek itu. Kemudian ia mengembalikan uang kakek dan cucunya yang malang itu. Putri hanya menghela napas ketika melihat kepergian mereka. Baru saja akan melangkahkan kaki, tiba-tiba muncullah utusan dari kerajaan yang diutus oleh Suhunan dan Putri Darah Putih untuk menjemput Putri Kembang Mustika. Tak berpikir panjang lagi, Putri Kembang Mustika pun langsung berangkat ke istana. Salam hormatku, Putri. Sobatku, sudah lama kita tak jumpa. Suatu kehormatan bagiku, kau mau memenuhi panggilanku untuk datang ke sini. Jangan berkata begitu, Putri. Bagaimanapun juga, kau adalah sahabatku. Aku punya perasaan dan juga rindu. Ya, kau adalah sahabat sejatiku. Kau sama seperti dulu. Aku kagum padamu. Kau selalu ceria dan penuh canda. Putri, justru kau yang banyak berubah. Kau makin dewasa dan cantik. Oh ya? Bisa saja. Kau juga tambah padat, cantik, menggairahkan. Apa sih yang kau makan? Kau mau tahu? Apa? Kapal selam. Hei, pandai kau bergurau. Habis kau bertanya macam-macam. Sudah, aku ingin tahu mengapa kau memanggilku untuk datang ke sini. Sedang asik berbincang, Putri Iran masuk dan membawa sebuah jamuan. Putri Iran adalah adik dari Putri Darah Putih. Perbincangan itu pun semakin hidup, yang penuh canda dan penuh tawa. Sampailah saat perbincangan mengapa Putri Darah Putih dan Suhunan memanggilnya. Putri Kembang Mustika memahami kekhawatiran sahabatnya. Ia langsung menyetujui untuk tinggal di istana. Setelah lamanya ia tinggal di istana, akhirnya kekhawatiran sahabatnya itu pun benar-benar terjadi. Kini Belanda datang menyerang. Pihak istana dengan cepat dan sigap membalas serangan. Sementara itu, di luar semakin sengit pertempurannya. Hulu Balang beserta anak buahnya. Putri Kembang Mustika tampak sibuk menangkapi peluru-peluru yang ditembakkan oleh Belanda. Belanda pun heran dan tercengang melihat ketiga putri jelita itu menangkapi peluru-peluru. Karena peluru itu seakan-akan tidak berarti. Melihat kejadian tersebut,
pihak Belanda memutuskan untuk menarik pasukannya. Perlahan-lahan Kapten Belanda itu mendekati dua tawanan. Coba kamu dengar. Aku tidak akan menyiksamu kalau kamu berdua mau bekerja sama. Kalian akan hidup senang. Hei, jawab. Apakah kamu tuli? Tidak mendengar apa yang aku katakan? Jawab. Kurang ajar. Kau berani meludahiku. Apakah kamu tidak takut mati? Tuan, kami tidak pernah gentar dengan sebutan kata mati, Tuan. Rakyat kami sudah cukup tersiksa. Kami rela mati demi negeri yang kami cintai ini. Overdome. Tentunya kamu berbeda dengan kawanmu ini. Nasib kami sama, Tuan. Lebih baik kami terkalang tanah daripada kami menjadi pengkhianat di negeri ini. Bodoh! Bodoh kamu! Oh, orang keras kepala. Apas! Cepat bawa mereka dan siksa dalam tahanan. Putri Kembang Mustika, atas nama Suhunan dan seluruh rakyat, kau diberi gelar Ratu Agung. Sekaligus Suhunan mengangkatmu menjadi pengawal negeri ini. Dan kau Dinda, kau adalah pejuang di negeri ini. Tapi ternyata perbincangan itu pun didengar oleh adik Suhunan. Ia mencoba berkhianat kepada kakaknya dan negeri sendiri. Di dalam istana tinggallah adik Suhunan sendiri. Aku akan menulis surat kepada Belanda dan akan memberitahukan bahwa keadaan istana saat ini. Kelak jika kesuhunan ini hancur, aku akan menjadi penguasa di negeri ini. Nampak Kapten Belanda yang tersenyum setelah membaca surat itu. Segera ia mempersiapkan penyerangan. Setelah sampainya di istana, pihak Belanda menembakkan peluru-peluru uangnya kepada rakyat. Dan ternyata rakyat termakan juga oleh siasat Belanda. Saat ia berhasil masuk ke istana, tapi sayangnya Suhunan telah dilarikan oleh pengawal-pengawalnya. Putri Darah Putih dan Putri Iran berhasil melarikan diri ke Penungkap. Sedangkan Putri Kembang Mustika melompat kembali ke Dusun Sukadana. Kini tinggallah adik Suhunan yang sendiri dengan menagih janji kepada Belanda. Atas jasa-jasamu, kau kuberi hadiah. Ya, cos. Itulah hadiah yang cocok buat pengkhianat negeri sendiri. Maka tamatlah riwayat sang pengkhianat itu.